Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bunda Fendra Diri Kurniawan. Saya dari TR Angkatan 2024 dari kelas praktikum B. Ini muka 131. Kali ini saya akan menjelaskan terkait materi sistem embedded yang mana kita akan membahas terkait interrupt teman-teman. Nah, kenapa sih kok materi ini bisa penting teman-teman bisa untuk dibahas hari ini? Karena memang interrupt ini pengimplementasinya sudah sangat banyak di industri, terutama mereka yang menggunakan sistem-sistem otomasi menggunakan microcontroller yang skalanya cukup besar. Nah, interrupt ini merupakan salah satu pengimplementasian teman-teman. Jadi memang ya untuk penggunaannya akan kita bahas setelah ini teman-teman. Ini teman-teman harus tahu dulu kenapa materi cukup penting. Sekarang kita lanjut ke bagian definisinya. Nah, yang pertama teman-teman harus tahu adalah interrupt ini sendiri merupakan sistem mekanisme yang ada dalam sistem embedded yang memungkinkan microcontroller ini sendiri menghentikan sementara program utama untuk merespon suatu kejadian penting secara langsung. Nah, mekanisme ini banyak digunakan pada microcontroller. Nanti bakal kita gunakan teman-teman, yaitu menggunakan ESP32 jadi STM32 yang menggunakan series F1. Nah, jadi ibaratnya kayak interrupt itu bisa dipakai dua kondisi teman-teman, bisa dipakai menggunakan manual push button atau menggunakan timer. Nah, ketika ada suatu kejadian penting atau misalkan ada suatu error, maka interrupt ini akan bisa langsung ibaratnya langsung merespon teman-teman. Jadi mirip-mirip kayak PID gitu, tapi bagian yang proporsional ya seperti itu. Nah, sekarang tahunya adalah ketika sistem ini digunakan, sistem itu bisa merespon peristiwa dengan cepat tanpa harus menerus mengecek kondisi tertentu. Jadi setelah interrupt dijalankan, itu bisa langsung berjalan lagi teman-teman. Nah, itu akan kita bahas detail setelah ini. Nah, cara kerjanya kita akan masuk teman-teman. Nah, pada dasarnya interrupt itu bakal kerjakan sesuai kita bahas sebelumnya. Ketika suatu peristiwa atau event terjadi, misalnya tombol ditekan, data dari komunikasi akan masuk. Lalu timer selesai menghitung. Jadi itu dua kondisi teman-teman. Ketika peristiwa tersebut terjadi, maka tahap pertama microcontroller akan menghentikan dulu sementara program utama atau main program yang sedang berjalan teman-teman. Nah, setelah itu dia akan langsung menyimpan kondisi program pada saat itu melalui alamat register dan juga alamat instruksi teman-teman. Nah, ini akan ada hubungan teman-teman. Nah, setelah dia sudah menyimpan kondisi program pada saat itu, dia akan menjalankan fungsi yang disebut interrupt service routine atau yang bisa disebut ISR. Nah, setelah si ISR selesai di fungsi dijalankan, program utama akan dilanjutkan kembali dari titik sebelumnya teman-teman. Nah, jadi masuk nih interrupt. Ketika interrupt ke trigger, maka dia akan langsung berhenti mengetikkan program teman-teman. Nah, pada tahap kedua ini ada hubungan dengan tahap keempat teman-teman. Nah, ini kan tulisannya program utama dilanjutkan kembali dari titik sebelumnya. Nah, titik sebelumnya ini itu sudah dialamatkan sebelumnya menggunakan register dan juga alamat instruksi. Yang dimana ketika suatu program berhenti, maka dia akan langsung menyimpan alamat yang dimana kayak ternyata programnya berhenti di sini nih, berarti saya simpan dulu supaya nanti ketika running lagi programnya bakal dimulai dari situ lagi, tidak dari awal teman-teman, seperti itu. Nah, dengan cara ini microcontroller tuh nggak perlu memeriksa kondisi input secara manual sehingga sistemnya menjadi lebih efisien teman-teman. Dimana ketika nanti kita di industri juga bisa kita bisa satu di industri, maka kita akan bisa mengurangi suatu aspek dari demand teman-teman. Nah, tentu saja beberapa sistem menggunakan ada kegunaannya, tentu juga ada yang namanya kelebihan dan juga kekurangan teman-teman. Nah, keunggulannya teman-teman, si interrupt ini itu memiliki respon yang cukup cepat terhadap kejadian tanpa harus menunggu proses polling teman-teman. Nah, lalu juga interrupt ini itu bisa mengefisiensi CPU, yang dimana dari prosesor ini tidak perlu terus-menerus mengecek kondisi perangkat teman-teman. Dimana juga bisa dipakai untuk sistem real time pada aplikasi yang membutuhkan respon cepat dan juga tepat waktu. Lalu kita juga bisa menghemat energi menggunakan si interrupt ini sendiri. Dimana ketika kita menggunakan sistem interrupt ini, microcontroller itu bisa berada pada dalam mode hemat daya atau hanya aktif ketika suatu sistem interrupt itu terjadi, teman-teman. Nah, tentu saja sebelum kita membahas kelebihan, tentu saja kita juga membahas kekurangan, teman-teman. Nah, kekurangannya adalah memang program ini bakal menjadi lebih kompleks, lebih panjang lagi, sehingga sistem interrupt ini tuh bakal butuh yang namanya manajemen baik sehingga tidak terjadi konflik atau tidak terjadi tabrakan program teman-teman. Nah, itu ada hubungannya dengan ada aspek kedua, di mana akan terjadi risiko konflik data. Nah, kondisi di mana si ISR atau interrupt service routine ini atau program utama akan mengakses data yang sama teman-teman, sehingga kadang tuh ketika kita menggunakan interrupt tapi ternyata datanya sama nih kayak program utama,
Itu ya bakal berhenti, ya udah jalan aja meskipun ada suatu event atau suatu kejadian penting terjadi, ya udah tetap jalan aja karena ada beberapa konflik data yang bertabrakan teman-teman. Nah, interrupt di sini juga kalau misalkan terlalu sering, misalkan interrupt ini kita sudah tanam nih di sistem embedded, ternyata banyak kejadian terus menerus kayak waduh banyak problem, banyak masalah. Nah ini lama-lama kan membuat CPU teman-teman, karena memang ya cukup kompleks itu kan, karena mengertikan program di tengah-tengah jalan. Nah itu cukup, ibaratnya prosesornya lagi bekerja secara intens, dia berhenti sendiri teman-teman, langsung berhenti tek gitu. Nah, itu agak membebani di CPU-nya sendiri. Lalu yang terakhir, debugging akan menjadi lebih sulit. Ini ada hubungan teman-teman dengan ada hubungannya dengan poin pertama. Dengan program yang menjadi lebih kompleks, maka debugging bakal lebih sulit. Ya karena alur program ini banyak dan untuk melinearkan satu sama lain itu cukup sulit teman-teman, seperti itu. Nah, itu aja kita nggak mungkin gitu kan buat sistem tanpa mengimplementasinya, tanpa menggunakan dunia nyatanya. Nah, sistem interrupt ini itu dipakai pada tombol atau keypad, yang dimana ketika kita menggunakan suatu interrupt pada tombol atau keypad, sistem ini akan langsung terus merespons ketika si penggunanya ini akan menekan tombol tanpa harus mengecek terus-menerus teman-teman. Lalu yang kedua ada sistem komunikasi data. Pada UART atau SPI, interrupt digunakan saat data baru diterima. Lalu pengimplementasian di timer dan juga sistem penjadwalan. Nah, ini biasanya banyak digunakan teman-teman, menggunakan timer gitu kan. Nah, ini digunakan biasanya untuk membuat sistem real time seperti pengaturan waktu atau kontrol motor. Lalu juga bisa digunakan pada sensor atau sistem alarm teman-teman. Misalnya, sensor gerak yang langsung memicu alarm ketika deteksi suatu pergerakan teman-teman. Dan terakhir ada robotika dan otomasi industri. Dan tentu saja nih, selinear dengan ilmu yang kita bahas pada hari ini, interrupt digunakan untuk membaca encode motor atau sinyal penting lainnya secara cepat. Nah, ini juga salah satu yang mungkin cukup mudah teman-teman, di mana interrupt ini bisa digunakan pada sistem emergency stop. Jadi suatu sistem berjalan, kurang lebih seperti itu. Suatu sistem berjalan, conveyor lagi jalan, di industri conveyor lagi jalan, terus suatu PLC lagi jalan atau gimana lagi jalan, ada namanya emergency stop, ibaratnya interrupt. Jadi kayak membuktikan lah semua sistem itu bekerja secara berbarengan menggunakan emergency stop ini. Nah, itu bisa diibaratkan seperti itu teman-teman, sebentuk interrupt. Oke. Setelah ini, supaya teman-teman lebih paham, maka kita akan membahas terkait praktikum teman-teman. Bagaimana cara menjalankan praktikumnya, bagaimana cara membahas tentang programnya dan hardware dan sebagainya, supaya teman-teman lebih paham terkait sistem interrupt ini. Oke. Setelah ini kita akan lanjut ke bagian video praktikum yang sudah saya lakukan dengan teman-teman saya. Oke, let's go. Dan ini simulasi running teman-teman menggunakan programnya. Nah ini salah satu penggunaannya yaitu dimana menggunakan eksternal atau push button. Jadi ketika push button tekan maka akan melakukan sistem interrupt teman-teman. Nah ini akan dihitung menggunakan programnya beberapa kali sistemnya akan menggunakan interrupt teman-teman atau melakukan interrupt seperti itu. Dan juga salah satu pengimplementasi teman-teman yang gimana kalau tadi kan menggunakan push button, sekarang menggunakan timer. Jadi setiap interruptnya setiap detik maka programnya akan melakukan interrupt teman-teman. Nah ini akan dihitung juga sama seperti tadi, cuman bedanya yang ini tidak menggunakan push button melainkan menggunakan timer dari program itu sendiri teman-teman. Setiap detik. Jadi sebelum kita masuk ke PC-nya, jadi kita paham dulu terkait masalah integrasi dari library teman-teman. Nah di sini ada penambahan dari platformnya seperti biasa untuk kecepatan uploadnya, sehingga tambah library-nya menggunakan dari eksternal ada Fluid untuk penggunaan GFX library dan juga NSX untuk drivernya teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian main-nya. Di sini untuk library-nya kita menggunakan tambahan dari ada Fluid yang sudah diinstal. Lalu kita mengintegrasikan LED pin 2 untuk LED-nya. Lalu di sini ada settingan dari OLED-nya, yang mana cuma hanya sekedar kelebaran dan panjang yang digunakan dalam OLED-nya. Lalu di sini ada menggunakan timer untuk mengintegrasikan timer untuk interrupt-nya secara otomatis. Ini juga menggunakan preset timer. Lalu di sini ada file setup-nya, ini kan bahasa dari OLED-nya teman-teman. Kita nge-print bagian tulisan dari timernya menggunakan OLED. Lalu di sini juga ada untuk pengintegrasian dari high low-nya, dari output low-nya dari LED internal teman-teman. Lalu di sini dulu lighting-nya, white bridging-nya,
Lalu kita menggunakan key structure di sini menggunakan if dulu. Menggunakan if untuk ketika OLED gagal start lighting, ketika OLED gagal untuk start, if-nya kita menggunakan configuration while juga. Di sini kita menggunakan fungsi display untuk menggunakan nanti ketika program sudah dijalankan maka akan keluar display print seperti itu teman-teman. Lalu di sini akan masuk lagi kembali terkait timer juga. Nah, di sini kita juga menggunakan fungsi dari loop, void loop, yang menggunakan case structure juga menggunakan if untuk menggunakan timernya, menggunakan interrupt, terus juga untuk LED. Lalu di sini ada update OLED detail teman-teman. Ini juga untuk teman-teman, jadi supaya OLED ini tetap terupdate meskipun ada beberapa perubahan dalam OLED tersebut. Amin. Nah selanjutnya kita akan menggunakan STM32 teman-teman. Nah ini sebenarnya kurang lebih sama, tapi ini kita mencoba dimodifikasi sedikit dimana ketika lampu blinking, nah itu ketika kita tekan akan interrupt atau langsung matikan program teman-teman. Nah ketika sudah kita lepas, maka dia akan kembali menjalankan programnya sebagai blinking LED seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke STM32 yang menggunakan timer sama seperti sebelumnya. Kita menggunakan timer 2 detik. Ya kurang lebih sih, tapi sama teman-teman. Cuman bedanya hanya menggunakan satu dan juga programnya beda, nanti kita bahas setelah ini. Nah, ini sekarang kita akan bahas teman-teman, kita menggunakan video yang sudah di record sebelumnya, menggunakan beberapa library, ada Arduino, Wire, ada Fruit dan sebagainya eksternal. Lalu ada kita menggunakan integrasi dari sebentar saya pause aja deh. Lalu diintegrasikan di sini bagian LED-nya, di pin-pin dari si STM-nya itu sendiri teman-teman. Lalu juga ada ini buat OLED-nya untuk beberapa kita mengatur beberapa ketinggian screen-nya, kelebaran screen seperti apa. Dan juga kita akan langsung masuk ke konfigurasi untuk blink yang tadi kita gunakan teman-teman. Nah ini seperti void buttonnya, lalu di sini ada blinking enabled-nya untuk mendeklarasikan suatu stage. Lalu kita memasukkan fungsi void di sini untuk mengaktifkan eksternalnya. Lalu dari internalnya itu juga low teman-teman. Nah ini juga buat display OLED-nya kurang lebih seperti itu teman-teman, kurang lebih nggak ini ya. Jadi ketika suatu blinknya akan berhenti, maka dia akan langsung menginikan stopnya teman-teman. Nah di sini juga ada voice setup-nya untuk mengintegrasikan si LED-nya sendiri teman-teman. Lalu di sini juga ada menggunakan if dan fungsi while untuk menggunakan safety-nya teman-teman. Dan juga void loop kembali untuk ini menggunakan sistem ini ya teman-teman, menggunakan fungsi if else. Jadi ketika LED mati maka timernya ini akan mereset untuk supaya bisa lebih responsif teman-teman, seperti itu. Dan juga udah teman-teman, oke, seperti kurang lebih teman-teman untuk codingan yang STM32 blinking teman-teman. Nah ini salah satu proyekan itu teman-teman, kalian juga disuruh untuk ini yang membuat proyek selain LED kita menggunakan DHT22 ini, mana kita menggunakan suhu teman-teman. Jadi kita mengintegrasikan itu ketika suhunya di atas ketika suhunya itu ada di atas 32 maka LED ini akan menyala teman-teman sebagai bentuk emergency. Tapi nanti ketika misalkan sudah dibuat suhu 32 maka LED-nya akan berhenti teman-teman, karena tidak mengindikasikan sebagai suatu emergency, seperti itu kurang lebih teman-teman, simbol saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada hari ini terkait sistem interrupt. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata atau misalkan ada kekurangan dalam penyampaian. Selebihnya mohon maaf, sampai kembali lagi di nanti materi selanjutnya untuk membahas sistem embedded. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.